Kalau kita Islam Jawa, saya orang Islam. Tapi karena saya orang Jawa, ya saya Jawakan. Karena saya Jawa kok. Tapi apakah agama itu bisa berjalan tanpa budaya, Pak? Ya sulit. Islam tetap berjalan dengan budaya. Tanpa budaya gak bisa jalan. Saya ini kembali orang Jawa. Islam Jawa, aku orang Jawa. Tidak mencampur adukan. Saya ini ya Jawa, ya Jawa, budaya Jawa. Budaya saya Jawa karena orang Jawa. Bukan arti menyampur adukan, pemandangan. Pandangan yang luas lah, jangan dibatasi. Ya. Nah, Kanjeng Nabi sendiri kan menyampaikan, tadi saya sampaikan, bahkan carilah ilmu walaupun sampai di negeri Cina, kon meluaskan pandangan. Nah, maka di sini Quran, hadis, jemak dan kias. Jemak hasil permusyawaratan para ulama. Hukum adat dan budaya selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam diperbolehkan. Perbolehkan, gitu? Iya, diperbolehkan. Itu pembolehan. Karena saya orang Jawa. Bagaimana saya nyabrangkan orang-orang yang tidak paham kalau kita tidak pakai Jawa, pakai budaya, gitu? Budaya. Menawin purana kula critani jroning kitab Pujangga Naya Malila tafsir manggeni. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Martabat 7 Satori yang Gerobokan. Masih dalam acara bedah buku atau kitab Miftahul Jannah. Tapi sebelum itu, karena saking banyaknya pertanyaan dari tim kreatif kami sudah merangkum, ada beberapa pertanyaan yang butuh jawaban atau perlu dijawab sama Romo Yai. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini dari akunnya @sariandeso4192. Assalamualaikum. Salam. Derek ngaos Mbah badhe tangklet kekasih Allah yang masih hidup posisi di alam musyahadah. Contoh sing jaga laut ketika kembali ke alam khasaf, pemenuhan kebutuhan jasmani ilahiyahnya pripun nggih? Mohon pencerahannya. Matur sembah nuwun rahayu. Oke. Jadi yang dimaksud penjaga laut itu yang bagaimana? Niki hanya sebuah contoh ya. Jadi ngeten, kekasih Allah yang masih hidup posisinya berada di alam musyahadah. Musyahadah kan ini. Nggih, terus ini contoh sing jaga laut ketika kembali ke alam khasaf, pemenuhan kebutuhan jasmani ilahiyahnya pripun? Larinya ke kebutuhan jasmani. Ya, kita hidup di alam daratan dan hidup di alam lautan kan beda sifatnya. Kalau kita kembali kepada alam wadah, alam apa? Alam musyahadah ya sekarang ini, ya kembali kepada alam ini, kepada ke alam ini juga. Kok dalam cerita kan ya, jadi orang-orang bertapa apabila tenggelam di alam yang situ, maka dia tak pernah makan, tak pernah minum, tak pernah gerak, tak pernah sama sekali. Tapi begitu dia kembali kepada alam ini, ya juga kembali kepada kemanusiaan ini. Sifat manusia. Seperti Sunan Kali sendiri. Cerita dongeng nak gampangnya kasare, wong-wong Islam sing tenanan kita Islami ngono iki tenanan ini. Yo setidaknya jiko sejarah wali lah ya. Wali sendiri sedangkan bertapa di mana saja kan tidak membutuhkan apa-apa karena tenggelam. Di alam lautan itu kan lautan dat Allah Ta'ala kan ya. Benda cair. Kita kembali kepada benda padat ini, maka dia ya kembali semula kehidupan benda padat yang membutuhkan. Itu apa para kekasih Allah berada di situ, Mbak? Baik.
Ya di mana saja kekasih Allah itu. Oh, tidak hanya di musyahadah nggih? Tidak, Tidak hanya maksudnya. tidak hanya di ini, Oke. juga alam di mana saja ada kekasih Allah. Di mana alam walakot kolakna faqakum sumatorka wa ma pilin 7 langit atau jalan itu ya semua makhluk ada. Kekasih Allah ada semua. Iya, di situ. semua ada. Oke. Terus itu tadi Mbah, sing jogo laut ketika kembali ke alam kasaf, pemenuhan kebutuhan jasmani ilahiyahnya seperti apa? Ya seperti manusia yang kumpul menungso kok. Seperti menungso. Tapi ini kalau kembali ke alam kasaf, Mbah. Nah, alam kasapan ini kan. Oh, alam kasaf ini. Ya iya. Alam musyahadah. Ya penaksian keadaan iki ya. Nggih. Saksi-saksani sapa wae. Kembali iki. Jadi alam itu sendiri masing-masing piye ya? Gimana ya? Nah coba kalau kita rasakan yang sebenarnya di waktu orang-orang yang pada tenggelam, pada tenggelam itu kadang-kadang sehari semalam sampai dalam cerita Mbah Nyurip sendiri pernah yang dialami kayak Pak Desarwo, itu dia tuh sampai 3 tahun terus ngoyo warung buah mangan bora ramudeng, tapi begitu sadar balik eling yo. Jadi selama 3 tahun ini gak paham gini, gak paham nih ngendi, gak paham piye, gak paham. Aku mah piye, kowe kerja melakukan, gak arti, gak sadar. Niku ngoten niku pripun, Mbah? Ya tenggelam. Tenggelam ning alam napa ngoten, Mbah? Ya dia tuh nang alam kanyut. Jadi dalam arti dia tuh saking yakinnya tentang zikir ini sehingga kesadaran hilang. Jadi nggak tinggal nafsu dengan jiwa saja. Kesadarannya lenyap kesadarannya. Jadi roh ilahi ini sudah kembali kepada Gusti Allah. Tapi selama 3 tahun ini dia tuh orang umum ngarani edan. Tapi anu Mbah, selama 3 tahun itu dia melakukan aktivitas seperti orang normal atau berbeda? Ya melakukan seperti orang normal, neng yora seperti orang normal. Misalnya bekerja kadang-kadang temenan laut nggak laut. Dia tidak kerja ya kerja. Tapi ya nengnya diem. Kalau ditanya, kadang ditanya, kula kata lo semat lam jadi non dalam jago fanakat. Tapi tetap kerja. Tapi engkau tahu-tahu ngilang 3 hari nggak ada. Nanti pergi kemana? Engkau datang lagi kerja lagi. Oh kayak wong gelenyeng gitu. Iya. Kanyut. Ya tuh selama 3 tahun. Lah punya anak Witri. Sing ragil ki gak arti. Masuk ke anakku. Karena apa? Walaupun kaya ngono, yo sing wedok njaluk niki yo layani. Tapi tingkat kesadarannya ndak ada. Tingkat kesadaran nggak ada. Itu bisa dikatakan yang apa ya? Dia yang berjalan dengan apanya kayak gitu, nalurinya kah atau? Nah itu kan jiwa dan nafsunya. Oh jalannya dengan itu. Iya jiwa ya dalam arti karakternya. Terus nafsu itu adalah dalam arti jasadnya. Perbawaning ya. Ya roh ilahine, roh robanine ya. Anu, ya kembali. Nah kembali kan kembali. Nah dia tuh tinju. Oh meninjau. Musyahadah. Nonton ngono sik. Lah itu selama 3 tahun itu nggak sadar. Nah ketika beliau sadar itu reaksinya gimana Bang? Yo longok. Yo sifat kendelang-kendelang sih jek terus. Kendelang-kendelang sih jek terus.
Tapi wis tekoke biasa, ditekoki ya semaur. Nggih Pak Dik. Nah mau kan kalau ditanya, ngoten niku tok. Jeng Sabin. Mulai tanyane kula wakat Allah semacam jadi kovenakat menunggu. Ya itu kan kaya orang kelindur kan. Orang kelindur kan ngluyur kan gak paham. Iya, tapi ngerti. Tapi nggih ngerti dalane ngoten lho. Lah yo ngerti dalane. Munggah tangga barang ora keceklok, tapi bangun tidur ditanya nggak tahu. Nggak sadar. Nah ngimpi malah ngerti. Nggih. Nek ganti sing waras gak iso teko. Gak iso teko. Nah ngimpi kan sing waras gak iso teko. Memang jajan nang restoran gak ada, tapi nang lendur sing waras ini ngerti kan. Nggih, ya teko. Cerita titik-titik bane ngimpi. Aduh. Ora iso neruske iki. Oke. Nah maka manusia ini tergantung pada kalau zaman masih wong jek anu mau kan kadang ngerogoh sukmo orang ngono kuwi. Nggih. Tapi umpama diceritakan orang zaman sekarang yo nggak masuk akal. Sebab zamannya saiki zaman akal-akalan. Sing koyo ngene iki. Zaman logika. Iya. Logika yang maju memang. Nah, padahal saya menyampaikan sesuatu yang saya tahu kan. Okay. Saya nggak pernah baca buku, nggak pernah bagaimana ya menurut orang yang mengaca saja. Iya. Yang datang mengaca, ya rupanya sing teko. Nggih. Lah teko kok sing teko itu orang pedagang, ya tak tengah carane wong dagang ya. Nggih. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya di akunnya @adihamzi. Maaf, bukan sok lebih atau menggurui, alangkah baiknya jika punya pemahaman sendiri untuk tidak dicampur adukkan dengan pemahaman yang lain. Misal, jika Islam kejawen, biarkan Islam dengan kemurniannya. Murni Islam ajaran yang berasal dari Arab. Kalau kejawen, biarkan kejawen saja dengan kemurniannya. Murni sesuai dengan ajaran leluhur aslinya tanpa dikaitkan embel-embel pemahaman atau keyakinan lain. Identitas, tunjukkan tentang identitas. Monggo niki penjelasannya pripun, Mbak? Ya, kalau Islam murni ya akhirnya apa itu? Sing saiki numpai anu ki salapi ki Wahabi. Jadi Islam murni Wahabi, tidak menerima semua budaya Jawa. Wahabi. Jadi kita hijrah. Budayanya, apanya, pakaiannya, apa-apa itu Wahabi. Kalau kita Islam Jawa, saya orang Islam. Tapi karena saya orang Jawa, ya saya Jawakan. Karena saya Jawa kok. Tapi apakah agama itu bisa berjalan tanpa budaya, Pak? Ya sulit. Islam tetap berjalan dengan budaya. Tanpa budaya gak bisa jalan. Nah, kata Islam yang murni itu yang seperti apa sebenarnya? Nah, Islam yang murni itu apakah tanpa budaya? Sing dikarepe wong sing takon iki, Islam dari Arab. Ya budayanya pakai Arab. Nah iya. Ya kaya kuwi tadi apa? Wahabi. Di Arabnya Wahabi itu. Maka semuanya itu adalah bid'ah, nggak ada sing Arab ono. Jadi kalau kita mau di Islam murni dari Arab, tidak boleh dicampuri Jawa, itu ya teroris ngakhirnya. Bertabrakan dengan budaya. Kalau saya ini kembali orang Jawa, Islam Jawa, aku orang Jawa, tidak mencampur adukan. Hatinya Islam, pakaiannya tetap Jawa. Nah, saya ini ya Jawa, ya Jawa, budaya Jawa. Budaya saya Jawa karena orang Jawa. Bukan arti menyampur adukan, pemandangan. Pandangan yang luas lah, jangan dibatasi. Nah, Kanjeng Nabi sendiri kan menyampaikan, tadi saya sampaikan, bahkan carilah ilmu walaupun sampai di negeri Cina, kau meluaskan pandangan.
bekerja pandangan luas, kembali kepada agama. Saya juga Arabia, tapi saya bandingkan. Nah, maka di sini Quran, hadis, jema' dan kias. Jema' hasil permusyawaratan para ulama. Hukum adat dan budaya selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam diperbolehkan. Perbolehkan gitu. Iya, diperbolehkan, itu pembolehan. Karena saya orang Jawa. Bagaimana saya nyabrangkan orang-orang yang tidak paham kalau kita tidak pakai Jawa, pakai budaya gitu. Budaya. Saya ini kenduren sendiri itu kan budaya Jawa kan? Iya. Kenduren sendiri budaya Jawa. Kayak halal bihalal sendiri ini kan muter balang gone wong nom dolan bonong tua, itu kan budaya Jawa. Arab apa ada? Ya. Nggak ada. Sekarang bertemu namu, kalau bahasa Arab di Arab sana nemu, kalau tamunya wanita sing nemoni ya sing wedok. Kalau tamunya lanang sing nemoni sing lanang. Tapi nek wong Jawa sing lanang kalau sing wedok nemoni bareng-bareng mangga jejer budaya Jawa kan. Hebat kan? Nggih. Ya, bukan nama saya menyampurkan aduk, saya meluaskan pandangan. Saya orang NU tulen. Tapi jamaah saya banyak semua agama. Pancasila aku terapkan. Kesulitan memang perkara saya terapkan. Negeri kita Republik Indonesia, bukan Saudi Arabia. Kita penuh dengan hukum dan budaya. Terus bicara tentang Islam yang rahmatan lil alamin, apakah Wahabi itu mencerminkan itu? Ya, Islam rahmatan kan ketok to yo. Ya. Saiki Kanjeng Nabi di dalam Quran yang diceritakan Nabi berapa? 25. Nabi Rasul 25. Ya. Bahkan ada berapa ribu nabi yang tertulis dalam Al-Quran. Itu semua adalah digambar, dicontoh oleh Kanjeng Nabi. Ya kan? Apakah Nabi Muhammad nyampur adukkan? Ya tidak. Ikan umpama-umpama. Nabi ini ceritakan ini, Nabi ini ceritakan ini, langkah ini. Jadi Quran itu hanya surat Al-Quran itu mulai surat Al-Baqarah sampai ayat 1 sampai tekel 20. Jadi itu cerita ayat Gusti Allah, ayat yang mukmin, ayat yang munafik, ayat yang kafir. Nah, itu digambar ke ayat Gusti Allah piye, ayat yang mukmin piye, ayat yang kafir piye, wong munafik zamane Nabi iki, sing kafir iki, sing munafik iki turun ayat Gusti Allah, banjir topan teko tanpa ono, ya kan? Bisa dibendung. Terus zamane Nabi Nuh, zamane Nabi Lut, wonge ngene lagi sing mukmin sapa, terus wong sing kafir sapa, sing munafik sapa, ayat Gusti Allah turun piye, bumine diwalik gripyak banjir sing ora ono kan parang ngerti-ngerti grebek wong entek kabeh umat entek sak umat Nabi Lut. Ya ini kan contoh. Terus disampaikan yang surat-surat Al-Quran itu semua Kanjeng Nabi menceritakan tentang nabi-nabi yang lainnya. Nabi Rasul 25, bahkan ada berapa ribu nabi yang tertulis pada Quran, bahkan ada nabi namanya tidak tertulis pada Quran 30 juz. Ada surat Quran yang tidak tertulis pada Al-Quran 30 juz. Itu loh. Nah, arti nabi itu berapa? Nabi itu orang yang punya keyakinan bahkan Allah itu ada, dia punya tata cara nyembah karo Gusti Allah. Cara-cara duwe syahadat meyakini penaksihan adanya Gusti Allah. Terus Nabi. Nah, pandangan kita jangan sempit. Kita orang Jawa. Di dalam Jawa penuh agama, ya tak gambar ke sebakan Kanjeng Nabi sendiri juga menceritakan wong-wong Yahudi, wong-wong Nasrani, pendeta Nasrani nulungi Kanjeng Nabi, nyariin ini dan sebagainya. Apa Nabi ini ya orang nyampur aduk? Karena kembali ini hanya tertulis pada Al-Quran 30 juz yang diturunkan di Arab, di
ditimpa oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Itu di situ penuh nabi. Yo nabi tidak menceritakan orang Jawa, menceritakan orang Jawa ngerti. Lah saiki Zulkifli iki wong ngendi? Nggih. Zulkifli ditemukan di tembok Cina. Nggih. Berarti Zulkifli iki Cina. Nang kono ditulis nabi, ini nang kono ora karo nabi ya. Iya kan? Yeah. Bahasa Cina ki mbuh bahasane. Nggih. Iya kan? Iya. Nah, disitulah pandangan jangan sekelumit itu. Saya asli orang NU. Lah ya. Saya orang Torekoh. Torekoh tiada lain. Tetap NU. Ya. Karena Torekoh yang lain nggak ada NU-nya. Bahkan ada juga Muhammadiyah juga bersatariah. Tapi kan itu namanya kombinasi dengan NU. Tahu kah yang nama Torekoh itu keluaran dari orang-orang NU. Di dalam NU Idarah Suriani ada ulama 43 zaman dulu kan ya. Yaitu orang-orang ahli Torekoh. Jadi bukan menyampuradukan. Dan saya kira Islam murni. Yo murni soko Arab. Soko Arab Wahabi. Ngono. Wahabi. Karena budayanya tidak sama. Sebab iya budaya kan, budaya di sini kan dianggap apa ya, bid'ah kan. Ya memang bid'ah. Wong yasinan berjamaah bid'ah kok. Nak mocone gak bid'ah. Berjamaah. Tapi berjamaah ning jamaah yasinan iki bid'ah. Kanjeng Nabi gak ngajarke. Kanjeng Nabi gak ngajarke kuwi. Ngajarke mocone Yasin. Nggih. Saiki paguron Asmaul Husna nang Arab juga eneng. Pondok pesantren Arab gak eneng. Pondok pesantren Arab juga eneng. Sing eneng yo Indonesia kene. Nah, karena kita berdampingan dengan agama-agama yang lain, ya memang kalau TK itu ya harus fokus. Yang paling bagus adalah TK ku. Kersane belajare tenang, berkonsekuen. Karena bocah cilik. Bocah cilik nggih kudu ngoten iki. Kudu ngono kuwi. Lah mula diiming-imingi ngono kuwi. Nah, padahal kok nak barang ngerti jebule kok ya kono wae ya apik. Kok nek man kon sinau oleh sing sinau tenanan. Ya men tenanan. Nak JTK ya ngono kuwi, apik kene, apik iki. Tapi nek wis dewasa ya iso meluaskan pandangan. Ya kono mah ngajarke iki, ning gak ngajarke iki. Lah iki ngajarke ngene, kono gak ngajarke ngene. Sisi kelebihannya ada, sisi kekurangannya pasti ada. Oke. Kita harus bijak intinya. Bijak. Jangan lupa like dan subscribe Martabat 7 Satoriah Grobogan.